Jadi di titik latar belakang marah, sedih, di titik latar belakang yang force banget gitu energinya, dia akan balik lagi ketemu ke situ. Jadi pada saat tanjakan ya tanjakan, tapi cepet juga turunnya. Pada saat ada uang ya ada uang, tapi kok ya habis gitu loh. Si uang itu kok kayak cuma numpang lewat doang, kayak ember bocor gitu istilahnya. Nah itu dicek lagi latar belakang kesadarannya dia gitu. Apakah dia berangkat dari rasa kekurangan? Kekurangan apa? Kekurangan pujian, kekurangan approval atau pengakuan. Apakah berangkat dari rasa kekurangan? Atau berangkat dari kesadaran bahwa dia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah percikannya. Sesungguhnya dirinya adalah dibalut oleh lautan kelimpahan yang sangat tanpa batas. Itu beda hasil itu, Mas. Iya. Alasan aja mereka. Kalau praktek mesti berubah hidupnya. Pasti. Mereka bilang nggak berubah karena mereka nggak praktek. Ya. Karena mereka nggak praktek. Gitu. Betul. Dan mereka nggak mau duduk untuk menerima. Nah. Orang awalan pertamanya duduk untuk menerima realitamu kayak gini. Aku ada utang misal. Aku disakitin. Aku lagi drop. Aku lagi bangkrut. Ya udah terima aja dulu. Terima duduk. Oh iya ya, kondisi aku seperti ini. Nah, tapi ingat satu hal. Hukum alamnya semua sementara kok. Ada siang, ada durasi waktu tertentu, malam berikutnya. Okay. Ada malam, durasi waktu tertentu, terang lagi dia. Kan gak selamanya, Mas. Ada juga pola yang model kayak gini deh. Jadi dia tuh nggak gampang percaya sama orang gitu. Dikit-dikit tuh kayak curiga terus gitu. Atau kemudian takut ditinggalkan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan kalau kemudian nggak ada yang nggak ada yang cerita, nggak ada yang berbagi gitu. Penyelesaiannya bagaimana gitu. Sementara kawan juga standar-standar aja, nggak ada yang jauh di atas kita levelnya gitu kan. Nah makanya dengan hadirnya TVB gitu ya, termasuk banyak sekali kemudian teman-teman gitu ya, yang mulai naikkan video-videonya TVB, itu tuh bagiku blessing sekali, hadiah buat siapapun ya, yang ingin belajar gitu. Karena menurutku kalau nggak belajar, udahlah stagnan gitu. Nggak bisa, karena di semua literatur manapun Mas Hendra, ilmu pengetahuan adalah lentera, adalah cahaya. Kebayang nggak Mas? Kalau kita jalan dalam kehidupan ini dalam gelap, nggak ada cahaya, nggak ada lenteranya. Pasti jedak-jeduk apa aja. Kena tembok lah, kena inilah gitu loh. Jadi sadari sama teman-teman, ilmu pengetahuan itu penting sekali. Dan di era sekarang itu sangat mudah diakses. Dan aku bersyukur sekali ya, Mas Hendra, membuat Abundant Revolution 17 ya. Yang channel untuk teman-teman yang mau menggali lebih dalam, belum memungkinkan masuk kelas, opsinya ada yang free dulu aja ikutin. Tapi kalau mau tahu lebih dalam juga bisa membership di situ. Jadi banyak jalan sebetulnya. Tinggal sebuah keputusan aja kalau masih realitanya nggak nyaman, masih mau pakai identitas lama, atau kamu mau terbuka untuk menerima sejatinya kamu yang sebetulnya segalanya tuh udah tersedia dalam kelimpahan. Seperti yang disampaikan sama TVB, ternyata orang mau bergabung jadi member YouTube-nya Ngaji Roso dan Abundant Revolution itu nggak semuanya orang bisa. Nah, teman-teman yang nggak bisa, silahkan chat nomor admin, nanti akan dibantu langsung sama Mas Habib. Jadi Mas Habib itu sekarang dia mengkoordinir banyak sekali clipper-clipper, re-uploader video Ngaji Roso. Ya, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan bulanan dengan naikkan video-videonya Ngaji Roso, tapi nanti akan dikasih arahan sama Mas Habib ya. Jadi sekarang banyak teh. Temennya ibu-ibu semua pasti. Jadi
teman-teman nanti minta diajarin sama Mas Habib ya, Ya. kontak Mas Habib langsung. Ya Bib ya? Sip. Oke. Terima kasih. Kalau untuk informasi pembelian buku itu Teh, Iya, lewat iya. Badara ya? Mbak Dara dong, lewat Mbak Dara. Ada buku syukur, buku goal, buku asumsi. Yang ini 1 tahun sekali aja ditulis. Yang buku asumsi ini malam hari, realitas seperti apa yang kamu mau itu terjadi di besok, tulis realitanya di sini. Lalu yang buku syukur ini pagi hari. Ya. Apa saja yang kamu syukuri, ini yang membuka pintu kemudahan. Buat alumni yang nanti sekiranya belum punya, nanti bisa dapatkan di saat acara offline di Surabaya. Betul, itu diberikan Oke. free pas acara offline. Pas kelas batch 26 Batch 26 offline ya. itu dapat. Betul. Nah, sekarang kembali lagi soal tadi ya. Terkadang orang yang sering tersakiti itu justru menimpa orang-orang yang sebenarnya dia itu tulus. Tidak sedikit loh, orang tulus tapi dia tersakiti gitu. Orang tulus tersakiti. Nah, Oke. ya kan. Nah, kira-kira ini nih gimana gitu? Apakah karena memang belum matang, tulusnya itu masih sebatas jadi batas sering jadi luka aja. Bukan tulus yang memang Bisa berasal jadi dia dari salah, sebuah bisa jadi dia salah kesadaran. ucap, Mas. Gimana tuh? Bisa jadi dia salah ucap. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Heeh. Ya dengan ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Ya Allah, berikanlah aku Oh, kekuatan. iya, Berikanlah iya, aku iya, kekuatan. Ya semesta membalas doa dia dengan memberikan orang-orang yang ngeselin, yang nambah dia jadi kuat Bisa gitu. jadi ya. Atau ya Allah, berikanlah aku kesabaran, berikan kekuatan gitu. Atau intinya gini lah, realita kehidupan kita tuh cuma cerminan kayak gini aja lah. Semua apapun yang terjadi di dalam pantulan cermin ini menggambarkan isi daleman batinmu. Kalau masih disakiti, berarti ada yang masih belum selesai, gitu aja udah. Ada yang masih belum selesai kamu terima, kamu rasakan, kamu sadari, kamu rasakan total, itu ada yang belum selesai berarti. Kamu masih ada yang ngeganjel gitu. Masih ada trauma, ketakutan, kebingungan, kecemasan, masih ada itu. Nah, ini nih. Ada kemarin tuh yang tanya, Mas sebenarnya waktu yang paling tepat untuk belajar ilmu-ilmu pengembangan diri itu kapan? Ya, aku jawab. Ya, yang terbaik ya sejak muda. Makanya saya selalu SMP lah. mendorong ya. Teman-teman kalau misalnya Bapak Ibunya kan sudah sering ikut acara-acara di Ngaji Roso. Kalau bisa bawa anak gitu, pas Betul. reuni Betul. ya. Bawa anak. Itu menurutku adalah investasi yang real, yang Betul. nyata gitu. Ya. Minimal si anak itu sudah punya data, oh aku sudah berkumpul dengan Begitu orang-orang banyak orang. misalioner Iya, misalnya betul. ya kan. Ya, Ketemu sama tokoh-tokoh bilioner kan. Ini kan akan memunculkan sebuah kepercayaan diri yang di atas rata-rata bagi si anak. betul. Dan itu terekam, Mas. Nah. Substansinya adalah ketika anak-anak kita diajak ke satu momen tertentu, dia amazed melihat situasi, ruangan, dan lain-lain, kan matanya melihat. Telinganya mendengar, Kayak hatinya Sarai merasakan. tadi malam ya. Iya, kayak Sarai tadi malam. Itu semua terekam di tubuh dia. Makanya dia selalu bilang, Sarai selalu melihat Mimi, sadar nafas syukur. Sarai selalu melihat, ini merekam. Rekaman itu ya tersimpan gitu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memberikan data yang terbaik di tubuh anak-anak kita. Karena data-data itu menjadi program. Program di tubuh anak itulah membentuk realita. Kenapa membentuk realita? Kan tadi ini tadi Mas konsepnya. Data itu terekam di batinmu. Kehidupan cuma seperti cermin. Jadi kehidupan ini sebetulnya itu sebuah gambaran pantulan batinmu ya kehidupan ini gitu. Jadi kalau kita mau bicara masalah manifestasi Mas Hendra. Manifestasi itu kan artinya perwujudan. Jadi manifestasi dari diri Mas Hendra, yaitu ada Ngaji Roso, ada Habib, ada istri, ada anak, itu manifestasimu. Perwujudan dari gambaran batinmu tercerminlah di lingkungan sekitarmu gitu. Kalau mau simpelnya gitu, kita nggak perlu susah-susah mikir manifestasi itu apa.
Lihat aja realitamu, itu manifestasi batinmu. Ya, ya. Sesimpel itu sebetulnya. Menarik. Lanjut pertanyaan teman-teman ya. Boleh. Kayak gini kan enak, kita langsung TikTok. menjawab pertanyaan sahabat-sahabat langsung gitu. Kak, apa bedanya kaya uang dan kaya jiwa gitu? Mana yang lebih menentukan kebahagiaan itu gitu? Nah, ini nih sebenarnya juga yang ingin bertanya kayak gini tuh banyak kan, karena kaya uang itu kan kita lihat dia bisa membeli yang namanya kenyamanan. Betul. Misalnya kita mau flag kemana, ya paling enak di bisnis lah ya. Iya pasti. Nggak antri dan lain Betul, sebagainya betul. gitu. Tetapi ada kaya yang lebih advance lagi, yaitu kaya hati. Tetap tenang, tetap damai, dan itu Apapun tidak yang membutuhkan terjadi. syarat. Nah, Nggak gimana butuh ini Teh? eksternal. Gini, kisah yang tadi aku ceritakan income-nya 500 juta per bulan. Oke. Tapi dia tetap merasa ada kekosongan di dalam diri dia. Jadi yang namanya kaya harta, ya mungkin itu perlu. Tapi bukan itu esensinya. Karena kehidupan ini adalah tentang rasa. Kehidupan ini adalah tentang sensasi rasa. Bahwa kehidupan ini yang dicari itu bukan bukan harta, Mas. Tapi kebebasan kita dari trauma-trauma. Ujung kebebasan itu apa yang dicari? Kebahagiaan. Jadi kaya hati itu menggambarkan sebuah state atau menggambarkan sebuah titik keberadaan di mana kamu menyadari diri kamu ini udah lebih dari cukup karena kamu adalah percikan Sang Maha, percikan Sang Kelimpahan. Kan kalau kelimpahannya tanpa batas, percikannya juga berlimpah, Mas. Iya. Nah, kaya hati itu, startnya tuh cuma sesimpel itu. Sesimpel kamu menyadari titik awal keberadaanmu yang sudah diliputi kelimpahan. Jadi rasa bahagianya tuh di dalam gitu. Bukan karena pasangan memuji, bukan karena, ya itu juga pasti bahagia ya. Iya. Tapi bukan dari sana munculnya. Kaya jiwa, itu permanen, Mas. Tapi kalau kaya harta, wah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun bisa ada habisnya. Lihat ceritanya Kang Ujang tadi malam. Iya betul. Kurang apa dia? Iya kan? Iya betul. Mobil 4 miliar, punya rumah Sampai banyak. belasan Iya gitu kan? kan. Tapi ujung-ujungnya temennya overdosis. Iya, sekarang dia jadi pejuang kemanusiaan. Sekarang Itu dia kita terinspirasi belajar banget ya Teh ya. Itu luar biasa banget sih Mas Hendra. Dan kita ingin juga menerangi diri kita. Ya. Ketika kita sudah menerangi diri kita, baru kita menerangi yang lain. Aku teringat waktu dulu masih kita berguru bareng-bareng gitu ya, sebuah komunitas spiritual gitu. Semua murid-murid itu sama guru kita tuh disuruh bikin yang namanya proposal kehidupan Teh. Oke, dia nulis mau apa gitu. Proposal kehidupan tuh kalau mungkin di Badan Revolution Teteh nanti bisa jelasin ini yang apa gitu. Identitas baru atau apa gitu. Jadi mereka maju satu-satu nih Teh. Oke. Misalnya aku gitu. Aku nanti ini Gus, kaya hati, kaya raya, dunia akhirat, bahagia. Kamu apa? Kamu apa? Itu tuh membantu nyampein goalnya. Oke. Maksudnya kan itu menurutku adalah self ideal ya nggak sih? Betul, self ideal, betul. Seperti apa yang kamu inginkan di masa depan. Ya betul, itu self ideal. Itu penting karena ketika kita sudah punya ideal-ideal itu yang kita mau, jalan hidup kita akan dalam track itu. Tapi kalau self ideal itu nggak ada, ini akan random ya, belok kiri, belok kanan lagi, aduh awas, jurang gitu. Iya. Itu penting banget, makanya ini buku goals ini penting menurutku. Goals karena itu ini adalah 1 tahun. self ideal sebenarnya ya. Sebetulnya ini self ideal. Self-ideal. Kehidupan seperti apa yang kamu mau. Tapi goalsnya lepasin. Iya. Serahkan sama kecerdasan tanpa batas yang mengaturnya. Kenapa harus diserahkan? Otak kita kan cuma segini. Iya.
Sementara ini ada kecerdasan yang mengatur alam semesta nggak tabrakan. Kira-kira menang mana? Oh iya Teh, kita namanya juga harus ucapkan terima kasih juga buat sponsornya Ngaji Oh Roso, iya, Faras ya. aku kenal sama ownernya. Pak Putu. Pak Jadi Putu tuh so teman-teman amazed yang banget orang Bali. butuh obat balur yang Iya, sudah direkomendasikan banyak sahabat karena banyak setuju yang banget. sembuh, silakan Anget untuk lagi pas dipakai. beli Faras Klasik atau Natural Oil ya. Yes, Nah, Teteh lagi nih. boleh, Pertanyaannya seru-seru nih. pasti. Teh, kalau kasusnya kayak gini bagaimana Teh? Aku tuh melihat banyak sekali orang yang sukses instan itu sering berujung jatuh. Oke, Nah, kira-kira salahnya di mana ini Teh gitu ya? iya Ini kan biasanya orang yang kayak banyak mas gitu itu. kan fondasinya kan kosong gitu. Vesselnya, wadahnya tuh belum disiapkan. Kadang kan begitu juga Teh. Ya, Misalnya kayak aku punya tetangga gitu. Ngeslot. Ngeslot tuh kayak judi online iya gitu. iya tahu. Ya, dapatlah 200 juta Mm-mm. gitu, udah Iya, bingung ya gimana cara ngabisinya dan iya lain iya iya sebagainya iya. gitu kan. Nah, ini nih gimana? Kalau Salahnya di mana gitu ya? terlalu ambisi kah atau gimana Teh Bukan, menurut bukan, Teteh? bukan, bukan. Salahnya di latar belakang kesadarannya. Oke. Jadi pada saat sebelum dia mapan atau kaya, Mm-mm. mungkin keberangkatan dia dalam mencapai kemakmurannya itu ada latar belakang dendam. Hmm. Wah, tak tunjukin ke mertuaku nih, pokoknya aku dendam banget, aku mau tunjukin ke mertuaku nih bahwa aku bisa, aku mampu. Latar belakangnya tetap ada rasa kekurangan terhadap satu penilaian tertentu. Jadi ada latar belakang satu sisi yang kemarahan yang begitu sangat Mm-mm. besar gitu. Kemarahan tentang dendam yang dia pengen ngebales gitu. Ada satu kemarahan tentang rasa marah yang dia pengen tunjukkan ke orang lain. Bukan nggak boleh, nggak Hmm. apa-apa. Itu juga kan satu fase perjalanan menuju kesadaran, Mas. Tapi biasanya yang seperti itu di ujung cerita perjalanan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu balik lagi Mas, jatuh. Mm-mm. Karena basicnya kalau latar belakangnya adalah kemarahan, dendam, rasa yang kurang perhatian atau kurang approval atau kurang pujian, judulnya tetap kekurangan itu basicnya. Jadi di titik latar belakang marah, sedih, di titik latar belakang yang force banget gitu energinya, dia akan balik lagi ketemu ke situ. Jadi pada saat tanjakan ya tanjakan, tapi cepet juga turunnya. Iya, iya, iya. Pada saat ada uang ya ada uang, tapi kok ya habis gitu loh. Si uang itu kok kayak cuma numpang lewat doang kayak ember bocor gitu istilahnya. Nah itu dicek lagi latar belakang kesadarannya dia gitu. Apakah dia berangkat dari rasa kekurangan? Kekurangan apa? Kekurangan pujian, kekurangan approval atau pengakuan. Apakah berangkat dari rasa kekurangan? Atau berangkat dari kesadaran bahwa dia menyadari bahwa sesungguhnya dirinya adalah percikannya. Sesungguhnya dirinya adalah dibalut oleh lautan kelimpahan yang sangat tanpa batas. Itu beda hasil itu, Iya, Mas. iya. Oh iya, kalau tadi malam dirimu dapat salam dari Mas Arief. Oh iya, dapat voice juga, Mas Arief. Nanti kita ketemu di Surabaya. Masya Allah, Mas Arief. Bukunya kamu baca Teh? Aku baca bukunya, tapi belum selesai. Karena kan tebel Wih, sekali. tebel. Tapi enak ya? Holistik. Aduh, Live, keren itu ya? gini ya, Mas. Heeh. Tahun 2019, pada saat aku kena masalah Harley Davidson, aku membeli buku Kitab Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Kitab Ilmu Vibrasi. Dan aku mengenal Mas Arief RH lewat bukunya terlebih dahulu. Jadi pada saat aku baca, gila ini orang. 2019. Oke, oke, oke. Dan saat itu aku cuma mikir, the power of whispering. Hukum apa ya? Memohon yang cuma dalam hati doang gitu. Iya, iya. Berbisik. Berbisik. Hukum berbisik. Suatu saat kayaknya aku ketemu nih sama Tapi Mas. katanya Mas Arief, gimana ya Teh Feby itu belum pernah kenal aku sama sekali, tapi kemana-mana mempromosikan bukuku gitu. Emang bagus. Enggak, jujur ya. Buku Kitab Vibrasi itu, Kitab Hukum Vibrasi atau Kitab Hukum Kitab Ilmu Vibrasi. Vibrasi. Kitab KIV, Ilmu Kitab Ilmu Vibrasi ya.
Itu memang satu buku yang out of the box sih Iya, menurut aku juga. Out of the box. Jadi aku banyak banyak wow, banyak oh. Relate lah intinya dengan kehidupan kita gitu. Itu relate sama hukum semesta Iya, gitu. betul, Jadi aku betul, sebetulnya udah banyak belajar dari mana-mana. Terus jadi kayak dirangkumin gitu dalam tulisan di situ. Kemarin aku kan bawa buku banyak. Ya. Nanti bawa lagi dong Itu pas tuh acara. dia kaget. Gila Mas Indra, buku segitu banyaknya habis gitu. Iya. Padahal harganya nggak murah loh. Maksudnya bagi pemula Iya. gitu nggak murah itu. Ketika nilai value di dalam buku itu luar biasa, dia akan menemukan frekuensinya sendiri itu Iya buku. sih, benar. Dan untuk value buku seperti itu, sebetulnya itu value udah nggak kelihatan lagi sih. Belinya di Bakdara tuh teman-teman. Betul, Itu banyak keren yang banget. cek. Ada 2 buku, ada Gimana buku belinya? kitab ilmu vibrasi, ada lagi Holistic Life. Holistic Life. Wah itu keren banget. Aku belum selesai bacanya, jadi aku belum Ya. bisa cerita secara utuh. Nanti aku cerita. Nah, kita lanjutkan ya. Atau teman-teman yang ikut reuni nanti bisa beli di offline. Beli di sana aja di Surabaya. Atau kontak Mbak Dara atau admin Ngaji Roso yang lain. Iya. Itu sangat direkomendasikan oleh Teteh sih. Sangat. Kenapa? Karena aku juga baca. Nggak hanya baca. Aku mempraktekannya. Tapi dia tuh totalitas loh kalau ngasih materi. Ya, aku seneng iya, banget. beneran, Dia dosen banget sih. Cara neranginnya dosen banget. Iya, Terus iya. lost doll juga. Nggak ada yang ditutupin juga sama Mas Arief. Itu kelas Lost vibrasi. doll udah. Kelas vibrasi ya. Dari awal sampai akhir. Iya. Itu kan nggak murah. Ya. Itu tuh sekarang di breakdown, dibuka semua di Ngaji Roso sama dia. Masya Allah. Dan itu ringan aja dia nyeritain. Iya bener. Dibuka semua di Ngaji Roso sekarang. Keren. Top sih Mas Arief. Thank you Mas Arief ya atas kebaikan hatimu ya. Iya, Nah. aku juga nonton kok kalau ada video-video Mas Arief. Sekarang gini Teh. Kenapa ya Teh? Orang yang sudah kaya itu kok sulit untuk puas gitu. Tidak pernah puas gitu. Sehingga ya kan kasusnya kan banyak ini. Betul. Pengen gini, gulung lagi gitu. Nah, nggak tahu ya kalau Teteh gimana ya. Kalau aku mungkin karena hidupnya dibandingin sama orang lain kali ya. Kalau Teteh gimana? Di titik kehidupan aku yang sekarang. Di titik kehidupan aku yang sekarang, aku punya beberapa goals sih Mas. Ada beberapa goals. Tapi goals yang aku canangkan lebih ke meng-announce materi ini ke begitu banyak orang Mas. Oke. Jadi di titik aku yang sekarang, nilai value itu mengalir datang dengan sendirinya, dan aku ngerasa nggak bersaing dengan siapapun, aku ngerasa nggak butuh approval dari siapapun, aku ngerasa nggak butuh penilaian dari siapapun, aku ngerasa nggak perlu orang lain bilang baik apa segala macam, enggak Mas. Menyadari secara penuh bahwa tugas hidup kita hanya menjadi jembatan kebaikan di mana semua sifat-sifat Allah mau mengalir lewat tubuh ini. Jadi aku sangat percaya di titik kita menyadari itu, fasilitasnya juga disediakan sama semesta. Jadi aku nggak ngerasa harus bersaing sama siapapun, enggak orang. Akulah sumber kelimpahan itu, secara batinku ya. Nah, ini nih, kemarin ada salah satu teman tuh yang sempat curhat. Ya. Kenapa ya kita itu kadang kok merasa tidak dihargai itu sumbernya dari mana gitu ya. Oke. Kalau Abah saya itu kan, kenapa Bah? Dirimu nggak takut ngomong kayak gini? Ya karena aku merasa nggak ikut punya diri gitu ya. Oke. Nah, pada saat kemudian kita itu belum bisa menerima dan mencintai diri kita sendiri secara utuh gitu Teh. Ya. Konsekuensi logisnya kan muncul tadi tuh. Betul. Itu nggak usah jauh-jauh lah. Aku pun juga sama. Teman-teman yang lain pun juga kadang mengalami hal itu gitu. Tapi kan kita oke lah ya, kita akui kita masih berada di fase itu. Gitu Ya, kan. nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Sebetulnya masih ada di fase itu nggak apa-apa. Karena kan kehidupan ini berjalan dalam pertumbuhan kesadaran yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi si kesadaran itu terus terupgrade gitu loh Mas. Nggak apa-apa kalau masih dalam fase itu, nggak apa-apa. Karena kan memang masih harus bertumbuh di dalam proses itu. No problem. Tapi kalau boleh ya, aku menyampaikan gitu. Izinkan kamu tahu
satu sisi kalimat yang seru gitu. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan. Ini kalimatnya simpel banget loh. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhan. Dan ketika kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu pasti ngerasa zolim. Maksudnya apa? Ketika kamu mengenali diri, jadi untuk mengenal Tuhan tuh harus ketemu diri dulu. Jadi ternyata diri kita ini kan percikannya yang segalanya tuh udah ada dan tersedia. Kita di tubuh kita masuk ke alfa dan theta. Di titik tubuh kita tenang, tubuh kita di frekuensi alfa dan theta, tubuh kita selaras sama sang sumber. Di titik selaras sama sang sumber, itu intuisi, ide-ide, kesempatan ngalir sendiri, Mas. Jadi sebetulnya nggak ada yang kamu butuhkan di luar sebetulnya ketika kamu mau duduk, tenang, melihat keberadaan dirimu yang sebenarnya siapa. Karena jalan solusi itu titiknya itu. Kesadaran tentang siapa kamu sebenarnya. Tapi kalau di titik sekarang, Teh Feby aku masih belum berlimpah, aku masih ada hutang, aku masih ketakutan, aku masih kebingungan, masih kecemasan. Nggak apa-apa. Yang penting kamu sadar. Masalahnya kan kalau nggak sadar. Iya. Yang penting kamu sadar, kamu masih di fase itu. Ketika kamu sadar kamu masih di fase itu, pertanyaan berikutnya, mau tetap di situ atau mau geser kesadaran? Gitu doang kok. Iya. Orang permainannya cuma gitu. Kemarin aku seneng banget ya, ada peserta private online, Mbak Dara kasih tahu umur 33 tahun, belajar nih. Pas sudah belajar, bab 1 kaget dia. Oh, ternyata aku ini. Bab 2, oh cara kerjanya semestanya begini. Bab 3 masuk rilis dan lain-lain. Ujungnya dia cuma bilang gini, ketawa dia. Kenapa kamu ketawa sayang? Oh jadi gini teh cara mainnya. Cara mainnya kayak gini teh. Cuma nge-set up rasa di sini doang teh. Ini permainan yang asik teh. Iya. Jadi kan ini cuma cerita hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Di surat apa itu? Al-An'am. Diceritakan hidup ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Kalau permainan itu kan ada aturan mainnya, Mas. Iya. Ayo kita pelajari aturan mainnya. Oh ternyata diri kita sejatinya ini. Oh kamu berkelimpahan. Nah, oh ternyata aturan mainnya kayak cermin cuma mantulin. Oh oke. Berarti yang ada di dalam seperti apa yang ada di dalam, seperti itulah yang di luar. Kan cuma simpel kayak gitu. Terus cara mainnya ya udah, kalau kamu menginginkan sesuatu realita terjadi dalam kehidupanmu, wujudkan dulu rasa itu di ranah batinmu. Ketika di ranah batinmu sudah tercipta, dia pasti memantul dalam realita. Jadi, sebetulnya Mas Hendra, kitalah yang menciptakan realita kita. Iya. Kitalah yang menciptakan realita kita. Lewat apa? Semua data di batin. Kitalah yang menciptakan realita kita. Coba Mas Hendra sadari sebentar. Ini Mas Hendra nih punya realita seperti ini. Yang nyiptain siapa? Ranah batinmu. Lewat apa? Pasti sebelumnya pernah dipikirin. Yang kayak gini-gini. Pasti sebenarnya pernah dirasakan. Pasti sebenarnya pernah disyukuri. Kitalah yang menciptakan itu Kalau semua. katanya Bosman, manusia adalah pencipta kedua setelah Tuhan, co-creator to God gitu. Betul. Jadi mind is creating gitu ya. Iya. Pikiran itu mencipta gitu. Betul. Salah satunya itu. Allah mencipta grand design besarnya, Mas. Iya. Besarnya itu maksudnya apa? Kalau kamu makan cabai kebanyakan, takdirmu sakit perut. Gitu. Grand design besarnya itu diciptakan memang. Kalau kamu makan lemak kebanyakan, ya udah penyumbatan Iya. pembuluh darah gitu istilahnya. Aturan mainnya dibikin dulu seperti cermin. Jadi semua sistem kerja semestanya dibikin dulu rapih. Baru diciptain manusia. Nah, aku sekarang pengen masuk ke yang lebih sufistik barangkali ya. Lebih sufi gitu. Manda biasanya yang sufi-sufi itu Seneng dia. banget, betul. Di level tertentu, sedekah tertinggi itu kan sebenarnya saat kemudian kita sudah tidak mengharapkan balasan. Enggak sama sekali, Mas. Bahkan itu juga bisa digeneralisir dalam hal cinta.
Ketika kemudian kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami oleh pasangan, itu kan menurutku cinta yang sudah level dewa gitu kan kira-kira ya. Karena memang egonya sudah tidak ingin diakui, sudah selesai gitu. Iya. Ada ide, ada gagasan, ada saran nggak sih biar teman-teman semuanya kita itu mulai beranjak ke sana gitu. Mari belajar bareng-bareng ke sana gitu. Karena kadang kita berbagi, kita mencintai itu masih berharap untuk dicintai gitu. Kita mengerti masih berharap untuk dimengerti. Kamu gak ngerti aku ya udah aku gak mau ngertiin kamu gitu. Hidup kita itu kayak transaksional banget gitu loh maksudnya. Gimana Dan tuh? pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Makanya. Pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Itu sudah pasti. Sudah pasti akan capek dan menderita. Jika kamu masih dalam putaran identitas lama, ciri-cirinya transaksional itu, Mas. Ciri-cirinya adalah keinginan pengen disayang, pengen dicintai, pengen dimengerti, pengen dirasakan keberadaan kamu ada, pengen cepat direspon, pengen mengatur, pengen merubah. Semua itu adalah gambaran dari identitas lama. Jika saja kamu terbuka untuk mengetahui, boleh nggak geser kesadarannya? Jangan pakai identitas lama yang rasanya ingin. Ketika keinginan itu tidak terjadi, penderitaan yang ada. Geser kesadaran yuk. Dari identitas lama ke identitas baru. Yang tadinya kamu menginginkan cinta, yang tadinya kamu menginginkan kasih sayang, boleh nggak geser? Akulah sumber cinta itu sendiri. Gitu ya Teh ya. Akulah sumber kasih Intinya sayang itu sendiri. balik lagi adalah Balik ke pemahaman dan kesadaran ya. Ke kesadaran Iya, identitas, bener. Mas.